warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini apakah kalian sudah siap belajar? Dah. Sudah. Oke, kalau sudah siap belajar, duduknya yang tegak dan silahkan kameranya dinyalakan. Yuk, yang belum nyalakan kamera segera dinyalakan. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini kalian belajar tematik bersama dengan Bu siapa? Bu Nadifa. Oke. Nah, sebelum belajar, Bu Nadifa punya gambar nih. Sebentar ya. Coba kalian tebak deh. Ada lumba-lumba, gajah, kura-kura, capung, ular, kambing, anjing, kucing, Kura-kura. Kedelai, Ada berapa anjing, ya? kucing, 8 Maggie. Ada yang lain? 9 Bu, 9. Ada yang 8, 9, 11, 10. Terus ada yang lain? satu. Ikan satunya. 12. Ada yang 12. Oke, salah semua. 10. 10 salah. 1. 12 salah. 1. Nyerah ya. 1. Oke, jawabannya adalah 7. ada berapa ya itu ya? Ya Allah, kura-kura, gajah, nyamuk, Ada berapa ular, itu ya? anjing, Ayam. orang. Ada Ada ayam dong. Ada ayam lah ini. Nah, ini kan bentuk ayam. 5, 6, 7, 8, 9, kelihatan Bu ayamnya Bu. Nggak kelihatan. 11, Bu. Ada berapa? 14. Oke, betul sekali. Ada 14. Nah, anak-anak, Bu Nadifa punya game lagi nih. Nah, game ini cara mainnya itu Bu Nadifa akan memberikan clue. Cluenya yaitu Bu Nadifa hanya menyebutkan huruf konsonan saja. Nah, selanjutnya kalian diminta untuk menebak tersusun kata apa ya. Nah, misalkan ini cluenya ada huruf T, L, P, N, G, N, G, G, M. Nah, kalian diminta untuk menebak tersusun kata apa ya. Nah, jawabannya adalah Genggam. paham? Nih ada clue lagi. NRG, LTR, NTF. Apa ya? Tersusun Energi kata. Energi alternatif. Oke, good job sekali. Ini tersusun kata energi alternatif. Betul. Nah, anak-anak, hari ini kalian akan belajar tentang energi alternatif dan kalian juga akan belajar lagi tentang wawancara. Anak-anak, Bu Nadifa tanya nih, kemarin kalian sudah belajar bersama Bu Nadifa tentang sumber energi ya? Sumber energi dibagi menjadi berapa? Dua. Ada sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan ada sumber energi apa? Bapak diperbarui. Oke, good job. Coba kalian bayangkan bagaimana ya jika energi minyak bumi ini habis. Nah, apakah aktivitas manusia akan terhenti semua? Kalau minyak bumi habis? Ada yang iya, ada yang tidak. Ada yang iya, ada yang tidak ya? Nah, gimana kalau misalkan minyak bumi habis kalau masak gimana? Tidak dapat Terus kalau memasak makanan. ya tidak dapat memasak Tidak makanan. bisa masak-masak. Terus kalian juga tidak bisa bepergian karena bensin tidak ada. Kan bisa pakai sepeda, Bu. Apa?
Sepeda. Jalan kaki. Jalan kaki. Nah, kalau misalkan kalian pengen ke Jakarta, mau jalan kaki? Oh sehat. Sehat. Kapan sampainya ya? Bu kan ada sepeda manjal, Bu. Kalau misalkan kalian dari Sidoarjo ke Jakarta pakai sepeda panjang, kalian capek. Sepeda listrik, Bu, bisa. Sampai Bu. Sepeda itu Bisa nyampe. sepeda ontel dari Indonesia ke Mekah ya nggak bisa yuk. Ajaib berarti. Ya, Bu, ada. Butuh sumber energi berapa tahun ya, Nak ya? Sampainya ya. Itu, Bu, pakai bulan, Bu. Pakai kita. Dia pakai kuda. Pakai kuda. Oke, kasihan Ini kuda capek. ya. Capek kudanya. Oke, sebelum hal buruk itu terjadi, maka sudah saatnya kalian harus memikirkan dan harus memanfaatkan energi alternatif demi kelangsungan hidup manusia. Manusia. Paham? Paham. Bu Nadifa tanya nih anak-anak, apakah ada ya energi yang tidak akan habis dan tersedia secara melimpah di bumi ini? Ada. Oke, Ada lah. good job. Air. Iya, Air. ada matahari, terus air, Lahar. Angin. angin, terus Lahar. Matahari. matahari. Oke, good job. Nah, yang kalian sebutkan semua itu adalah contoh dari energi alternatif. Alternatif. Betul sekali. Nah, anak-anak, energi alternatif itu adalah energi yang digunakan untuk menggantikan sumber energi yang akan Habis. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang sumber energi alternatif. Ada apa saja ya? Sebentar, Bu Nadifa akan share screen. Sudah kelihatan? Udah. Nah, ini teks bacaannya. Bu Nadifa, undi dulu ya. Siapa ya yang mau membacakan? Nah, bagian membaca adalah Lakes Rama. Ada nggak ya Lakes ya? Lakes. Iya, Bu. Oke, dibaca ya Lakes ya. Karena, Iya, Bu. nah ini coba kamu baca Lakes. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Pada saat ini, sel-sel surya sudah biasa dijumpai di atap-atap rumah, rumah sakit, dan hotel-hotel. 2. Angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber pada perahu layar dan kincir angin regional. Saat ini energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Lanjut. 3. Air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu di PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang di bendungan tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Energi gerak dari air terjun tersebut digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik. Oke, makasih ya Lakes ya. Selanjutnya, siapa ya yang giliran membaca? Sebentar, diundi dulu sama Bu Nadifa. Oke, Alvin. Ada nggak ya Alvin? Alvin? Iya, Bu. Oke. Dibaca ya Alvin ya, sebentar.
Yang nomor 4. Bentar, Vin. Nah, sudah kelihatan, Vin? Yang nomor 4 sampai 6? Oke, dibaca ya, Alvin ya. Energi panas bumi. Energi panas bumi, energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pengembangan energi geotermal saat ini hanya layak di daerah dekat lempeng tektonik. 6. Gelombang air. 5, Vin. Apa? 5, bukan 6. 5. Gelombang air. Laut gelombang air, laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. 6. Bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin atau premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran hewan. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran hewan yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau gua. Penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan dihasilkan gas metana yang digunakan sebagai sumber energi panas kompor. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Oke, Alvin, terima kasih sudah bantu membacakan. Sama-sama. Oke, nah anak-anak tolong diperhatikan ya. Jadi, contoh dari energi alternatif tadi ada apa saja ya? Matahari, angin, air, gelombang air, bahan bakar bio. Oke, good job, betul sekali. Nah, anak-anak yang pertama ada matahari. Matahari ini sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan manusia. Coba sebutkan manfaatnya apa saja ya? Bermanfaat, Bu. Apa? Berarti untuk hewan nggak bermanfaat. Bermanfaat semua makhluk hidup. Energi panas yang maupun dapat manusia. digunakan untuk memanaskan ruangan. Oke, untuk memanaskan ruangan. Terus ada apa lagi? Manfaat matahari Untuk panel surya. tumbuhan. untuk fotosintesis, betul. Menjemur baju. Menjemur baju. Oke, good job. Untuk menjemur diri. Untuk mengeringkan listrik. Buat menjemur diri supaya tidak sakit. Oke, untuk mengeringkan rokok, terus menjemur diri di pagi hari agar tidak sakit. Iya, agar terhindar dari corona. Betul sekali anak-anak. Nah, untuk daerah yang terpencil, yang jarang ada listrik, nah bisa nih memanfaatkan energi matahari untuk menyinari panel surya sehingga dapat menghasilkan listrik. Nah, ini untuk daerah-daerah yang terpencil seperti di Papua yang pelosok-pelosok itu. Dah, paham? Pulau dan Amazon. Bu, izin ke toilet. Oh, iya, silakan. Sudah paham? Paham ya? Paham. Oke. Yang kedua itu ada angin. Coba sebutkan manfaat dari angin bagi kehidupan badan. Untuk apa? Untuk Menyembuhkan badan. Mendinginkan badan. Oke. Terus untuk apa lagi? biar ruangan isi. Untuk menghasilkan listrik dengan Untuk alat menghasilkan yang listrik. Oke, Biar layangan bisa terbang, layangan bisa terbang. Oke, bisa menggerakkan layangan agar bisa terbang. Terus menggerakkan pesawat. ya, terus menggerakkan kincir Mendorong perahu. Kincir angin. Mendorong perahu. Nah, mendorong perahu layar. Oke, good job sekali. Selanjutnya yang ketiga ini ada air. Air ini
biasanya digunakan untuk apa ya? LTA, Mandi, minum, cuci piring, rebus mie. pembangkit listrik. Ya, untuk PLTA, terus untuk mandi, untuk minum, untuk mencuci pakaian. Betul sekali. Nah, yang keempat ini ada panas bumi. Energi panas bumi ini biasanya disebut dengan energi apa? Geothermal. 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 Energi panas bumi ini menghasilkan energi listrik. Biasanya kalau ada energi panas bumi ini terletak di daerah yang dekat lempeng tektonik atau yang dekat dengan gunung berapi. Iya. Selanjutnya nomor 5 ada gelombang air. Gelombang air ini anak-anak ternyata bisa menghasilkan energi listrik. Jadi saat gelombang air laut itu memecah, nah di situ menghasilkan banyak energi, yaitu energi listrik. Dari sini ada yang bingung? Enggak ya? Oke, yang keenam ada bahan bakar bio. Bahan bakar bio ini bahan bakar yang berasal dari apa ya? Dari Makhluk hidup. Dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Nah, disebut apakah ya bahan bakar bio yang berasal dari kotoran hewan? biogas. Good job. Biasanya ini dari kotoran Hewan. sapi. Iya, hewan sapi. Mencret. Biasanya kalau mau buat biogas ini sapinya dikasih makanan yang agak encer-encer. Jadi kotorannya agak encer biar bisa memudahkan untuk membuat biogas. Benar sekali katanya siapa tadi, Mas Hanif ya? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita lihat video tentang energi alternatif. Disimak baik-baik ya, Nak. Videonya sudah terlihat? Ya. Nah, oke, disimak baik-baik ya. Di video kali ini, kita kembali belajar. Suaranya terdengar? Kedengaran. Oke. Nah, tema 9, subtema 3, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, alam. Menjelaskan penghematan energi dan pemanfaatan energi alternatif. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan berbagai macam sumber energi. Salah satunya, energi dari fosil sebagai bahan bakar gas. Energi dari fosil merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Pemakaian secara terus-menerus dalam jumlah besar akan membuat cadangan energi dari fosil semakin berkurang dan habis. Energi alternatif digunakan untuk mengganti sumber energi yang akan habis. Energi alternatif yang akan digunakan juga harus ramah lingkungan. Nah, anak-anak, jadi fungsi dari energi alternatif ini digunakan untuk menggantikan apa? Sumber energi yang habis. Betul, menggantikan minyak bumi atau menggantikan sumber energi yang akan habis. Nah, energi alternatif ini yang digunakan harus ramah lingkungan. Nah, contoh pemanfaatannya yaitu dengan cara pengolahan kotoran ternak sapi menjadi biogas. Ini salah satu contoh ya, Contoh dengarkan. pemanfaatan sumber energi alternatif adalah pengolahan kotoran ternak sapi menjadi biogas. Biogas adalah pengganti LPG sebagai bahan bakar pada kompor. Nah, biogas ini adalah sebagai pengganti apa ya? LPG itu. LPG. Ya, betul. Jadi, nggak usah beli gas LPG yang ada di toko-toko. Kalian bisa membuat
Lola nggak punya sapi. Ya yang punya saja. Biasanya yang di pedesaan ini banyak sapi ya, banyak kandang sapi. Nah itu bisa dimanfaatkan. Oke, lanjut ya, dengarkan lagi. Pemanfaatan kotoran sapi sebagai sumber energi alternatif. Kotoran sapi dapat diolah menjadi bahan bakar karena adanya gas metana. Gas metana yang terbentuk dapat dijadikan sebagai bahan bakar untuk memasak. Gas metana ini merupakan sumber energi panas pada kompor. Gas metana dalam biogas tidak menyebabkan polusi udara karena gas metana dalam biogas dapat terbakar sempurna. Nah anak-anak, di kotoran sapi itu terdapat gas apa ya? Gas metana. Betul sekali. Metana. Jadi kalau kotoran sapi itu ditampung, setelah itu dia akan fermentasi. Nah, setelah fermentasi dia akan menghasilkan gas metana yang dapat dijadikan sebagai bahan bakar untuk memasak. Paham? Paham. Oke, lanjut ya. Penggunaan biogas lebih hemat dibandingkan dengan penggunaan LPG. Biogas juga menghasilkan api yang biru seperti pada gas LPG. Berkurangnya penggunaan gas LPG dapat menghemat bahan bakar fosil. Ayo perhatikan proses pembuatan biogas berikut ini. Nah, coba kalian perhatikan ya nak, proses pembuatan biogas agar kalian tahu, oke? Biogas merupakan bahan bakar bio yang berasal dari hasil fermentasi sampah organik seperti kotoran hewan atau sampah tumbuh-tumbuhan. Pembuatan biogas dimulai dengan mengumpulkan sampah organik ke dalam bak penampungan yang sudah tidak ada unsur oksigennya. Sampah organik yang dikumpulkan akan terfermentasi dan menghasilkan gas metana. Gas metana inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah atau gas LPG. Bahan fermentasi sampah organik juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk loh teman. Nah, anak-anak, itu adalah proses cara pembuatan biogas. Jadi tadi pertama gimana nak? Kotoran sapi dikumpulkan ya? Ya. Terus habis itu lama-kelamaan dia akan fermentasi. Ditampung di tempat yang tidak ada oksigennya. Nah, ketika tidak ada oksigen, ya dia akan fermentasi. Nah, sehingga menghasilkan gas apa tadi? Gas metana. Betul, gas metana. Lalu disalurkan melalui pipa sehingga kita dapat memasak sebagai bahan pengganti LPG. Gas LPG. Paham nak? Paham. Selain sebagai bahan bakar pengganti gas LPG, kotoran sapi juga dimanfaatkan untuk apa tadi? Pupuk. Pupuk, betul sekali. Sampai sini ada yang bingung? Enggak. Enggak ya? Alhamdulillah. Agar semangat, kita yel-yel dulu ya. Masih ingat yel-yelnya? Masih. Masih, oke. Dipimpin Hanif, ketua kelasnya ya nih. Aha. Gimana sih kelas 4 Ali ini? Berkarakter. Bernyanyi. Ya. Kelas Ali tunjukkan aksimu. Hanif guru ya. 1 kali bersemangat. 2 kali bersemangat. Yuk bersemangat.
Aku siap jadi juara. Terima kasih Hanif. Sudahlah, dari Zafir sudahlah. Oke, terima kasih Hanif. Semi-semi. Oke. Nah, ada teks bacaan nih. Judulnya apa itu? Kompor biogas kotoran sapi makin diminati. Oke, kompor biogas kotoran sapi makin diminati. Bu Nadifa minta satu anak untuk membacakan. Diundi dulu sama Bu Nadifa seperti biasanya. Oke, Ibrahim Naufal Zudi. Ada ya Ibrahim ya? Ibrahim ada tadi? Ibrahim, gimana? Ya. Oke, Ibrahim tolong dibacakan, Nak. Kompor biogas kotoran sapi makin diminati. Program pemerintah untuk menghemat energi direspon positif oleh warga masyarakat. Salah satunya Latif Wilopo. Latif Wilopo merupakan warga desa Ngereco, Kecamatan Andat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dia dan keluarganya memanfaatkan kotoran sapi untuk dibuat kompor biogas. Kini dia dan keluarganya tidak perlu lagi pusing-pusing membeli tabung gas LPG, oleh karena dia telah membuat instalasi kompor biogas hemat energi yang memanfaatkan kotoran sapi. Sudah hampir setahun, Latif dan keluarganya memanfaatkan biogas tersebut untuk mengganti gas LPG untuk memasak. Hasilnya juga cukup lumayan karena uang belanja untuk membeli gas LPG dapat dihemat untuk keperluan lainnya. Termasuk saat terjadi kelangkaan LPG, istrinya pun tetap bisa memasak. Menurut Latif, memakai tabung gas LPG dengan biogas dari kotoran sapi tidak ada bedanya serta tidak berpengaruh pada rasa makanan. Meskipun biogasnya dari kotoran sapi, masakannya pun tetap lezat. Selain itu juga murah. Sebelum memakai biogas kotoran sapi, setiap bulannya Latif harus mengeluarkan biaya Rp52.000 untuk membeli gas LPG. Dan belum lagi jika terjadi kenaikan harga LPG. Namun sekarang dia sudah tidak perlu lagi membeli gas LPG. Ide membuat instalasi kompor biogas muncul karena di belakang rumahnya menjadi tempat kandang kelompok peternak sapi. Ada sekitar 10 ekor sapi yang setiap hari menghasilkan sekitar 200 kg limbah kotoran sapi yang terbuang sia-sia. Limbah kotoran sapi tersebut yang dipakai sebagai pupuk kandang. Oke, terima kasih Ibrahim sudah dibantu membacakan. Nah, anak-anak, sekarang Bu Nadifa ingin tanya ke kalian. Dari teks bacaan tersebut, warga daerah mana ya yang memanfaatkan kotoran sapi untuk menghasilkan biogas? Jawa Timur. Jawa Timur yang mana? Banyak. Kediri. Ya, betul. Warga desa Ngerecok, Kecamatan Andat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Anak-anak, sudah berapa lama ya Pak Latif dan keluarganya memanfaatkan biogas? 1 tahun. Oke, good job. Hampir 1 tahun. Nah, sekarang kalian siapkan buku tulis kalian dan pensil kalian. Yuk, siapkan. Sudah disiapkan? Yuk, Muhammad Alwan, siapkan. Dan hari ini ada 3 soal. Nomor 1, yuk. Soalnya apakah yang dimaksud biogas kotoran sapi? Kalian tulis jawabannya di buku tulis. Apakah yang dimaksud biogas kotoran sapi? Langsung ditulis jawabannya saja. Sudah selesai nomor 1? Belum? Belum, Bu, baru nulis. Oke, nomor 1 ditunggu sama Bu Nadifah. Ya. Sudah, oke. Lanjut ya, nomor 2. Mengapa kompor biogas kotoran sapi ramah lingkungan? Yuk, jawabannya apa? Sudah, oke. Lanjut ke nomor 3. Lebih hemat manakah antara menggunakan gas LPG dibandingkan dengan biogas kotoran sapi? Lebih hemat mana? Gas LPG apa biogas kotoran sapi? Kalian pilih.
Ya, Bu. Yang lainnya gimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai kita bahas bersama-sama. Yuk, nomor 1. Apakah yang dimaksud biogas kotoran sapi? Jawabannya apa? Biogas kotoran sapi adalah gas yang dihasilkan dari kotoran sapi. Oke, betul sekali. Yang benar, nomornya dikasih bintang. Selanjutnya, nomor 2. Mengapa kompor biogas kotoran sapi ramah lingkungan? Jawabannya apa? Karena biogas kotoran sapi berasal dari kotoran sapi. Oke, good job. Yang benar, angkanya dikasih bintang. Sudah, Nak? Sudah. Sudah, oke. Nomor 3 yang terakhir. Lebih hemat manakah antara menggunakan gas LPG dibandingkan dengan biogas kotoran sapi? Biogas Jawabannya apa? kotoran sapi. Oke, good job. Biogas kotoran sapi. Karena apa? Karena biaya pembuatannya lebih murah ya dari kotoran sapi tadi ya. Oke. Yang benar, angkanya dikasih bintang. Ada yang benar semua? Oke, good job. Selamat untuk yang benar semua. Kalian akan mendapatkan hadiah makanan gratis dari orang tua kalian masing-masing. Lanjut lagi ya. Nah, anak-anak, penggunaan energi alternatif adalah merupakan suatu bentuk usaha kita untuk melakukan melestarikan lingkungan sekaligus untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Namun ada beberapa nih manusia yang perilakunya tidak bertanggung jawab. Nah, seperti menggunakan zat atau benda yang dapat merusak lingkungan kita. Ada yang tahu zat atau benda apa saja ya yang dapat merusak lingkungan kita? Untuk lebih jelasnya lagi, kalian simak video berikut ini. Suaranya sudah terdengar? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Hari ini kalian akan belajar tentang pemakaian benda atau zat yang mengakibatkan perubahan alam. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut ini ya. Anak-anak, zat atau benda apa saja ya yang mengakibatkan perubahan alam? Oke, betul sekali. Ada pupuk kimia, ada bom ikan, limbah pabrik, dan yang terakhir ada zat karbon monoksida. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu. Atau zat yang pertama adalah pupuk kimia. Hal ini disebabkan karena penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dalam jangka panjang. Nah, kemudian akibat yang ditimbulkan terhadap alam adalah dapat mengurangi kesuburan tanah dan dapat menurunkan produktivitas pertanian. Lanjut, bom ikan. Hal ini disebabkan karena menggunakan bom ikan saat menangkap ikan yang dapat merusak ekosistem laut. Kemudian, akibat yang ditimbulkan terhadap alam adalah yang pertama, dapat merusak habitat atau tempat hidup ikan di air tersebut. Yang kedua, ikan-ikan kecil pun akan mati. Ketika kita menggunakan bom ikan saat menangkap ikan, itu dapat merusak ekosistem laut. Akibatnya, apa akibatnya, Nak? Laut ikan-ikan kecil hancur, terus dapat merusak habitat tempat ikan-ikan air kecil. tersebut. Ikan-ikan kecil pun akan mati. Ya. Oke, good job. Berikutnya, benda atau zat yang ketiga adalah limbah pabrik.
Hal ini disebabkan karena banyaknya pabrik yang membuang limbahnya ke sungai yang dapat menyebabkan pencemaran air sungai. Kemudian, akibat yang ditimbulkan terhadap alam adalah membuat makhluk hidup di sungai mati. Berikutnya, benda atau zat yang terakhir adalah zat karbon monoksida. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk yang menggunakan kendaraan bermotor semakin banyak, sehingga gas yang dikeluarkan juga bertambah banyak. Kemudian, akibat yang ditimbulkan terhadap alam adalah udara menjadi tercemar. Nah, dari video tadi ada zat apa saja ya yang dapat merusak lingkungan? Pupuk kimia. Bom, Ikan. Limbah pabrik. terus limbah pabrik sama Zat karbon monoksida. ya. Oke, good job. Kenapa ya tadi pupuk kimia itu dapat merusak? Karena penggunaannya yang terlalu banyak. Ya, akibatnya apa tadi? Mengurangi kesuburan tanah. Oke, good job. Kalian masih ingat nggak wawancara? Masih dong. Wawancara itu apa sih? Kegiatan tanya jawab. Iya. Cara penanya dan memberi informasi. Oke, kegiatan tanya jawab antara penanya dan pemberi informasi. Nah, tujuan dari wawancara itu apa sih? Mendapatkan informasi dari Betul. mendapatkan Informasi dari narasumber. Nah, dengan cara wawancara ini, kalian juga dapat mendapatkan informasi tentang akibat jika tidak melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan. Kira-kira akibatnya apa ya kalau kita tidak menjaga lingkungan kita? lingkungan akan tercemar. Lingkungan akan tercemar. Terus Hutan akan gundul. hutan gundul, terus terjadi banjir di mana-mana. Paham? Oke, selanjutnya ini adalah kegiatan yang kalian tunggu-tunggu, yaitu berdiskusi. Nah, ini nanti dibagi menjadi 2 kelompok secara acak ya sama Bu Nadifa ya. Oke? Nah, ini nanti linknya dibagikan di kolom chat. Nah, perhatikan cara mengerjakannya. Seperti biasanya, nanti kalian klik link yang dibagikan di kolom chat. Selanjutnya kalian klik nama kelompok kalian di sini ya. Dan kalau kelompok 1 kalian tulis kelompok 1, kalau kelompok 2 kalian tulis kelompok 2. Nah, ini sudah. Selanjutnya di halaman kedua. Nah, tadi kan kalian sudah lihat video nih ya, tentang zat atau benda yang dapat merusak lingkungan. Nah, ini ada 4 kolom nih. Ada 4 isian, nanti kalian di halaman berikutnya. Nah, kalian diminta untuk menuliskan kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian yang dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Halaman ketiga, kalian jelaskan keterkaitan antara perilaku orang pada gambar dengan keseimbangan alam. Ada gambar apa ya itu? Halaman berikutnya yaitu kalian melakukan wawancara. Nah, pertanyaannya apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Misalkan nih kelompok 1, Alvin berpendapat, tulis Alvin. Merusak lingkungan, tulis dijawab di sini. Merusak lingkungan. Oke, silakan kalian bergabung. Kelompok 1 itu ada Rizky, ada Alvin, ada Hanif, ada Ibrahim. Kalau kelompok 2 itu ada Cheryl, ada Gaisani, ada Kiara, ada Almira. Oke, silakan bergabung ya nak ya. Yang ngetik siapa ini? Alvin ya? Ya, Nanti diisi 2 saja ya nak yang ini ya. Akibatnya tadi apa kalau penggunaan pupuk kimia secara berlebihan? mencemari lingkungan. Ya, tulis.
Mencemari ya. Terus sifatnya tadi apa? Merusak atau tidak? Merusak. Kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan tadi ada apa saja? Membakar hutan sembarangan. Terus kolom yang kedua, Vin. Kolom yang kedua. Nah, apalagi? Memakai bom ikan. Nah, tulis memakai bom ikan. Nebang pohon sembarangan. Nah, tulis. Secara ilegal. Ya, tulis. Pemburuan liar. Memburu hewan. Pemburuan liar. Pemburuan liar. Memburu burung. Memburu burung Elang. Oke, narasumbernya kalian tulis nama teman kalian siapa yang memberi pendapat. Nif. Ayo Nif, akibat jika tidak melakukan kewajiban menjaga lingkungan. Lingkungan akan rusak seketika. Tulis. Oke, Bu Nadifa mengecek kelompok 2 ya, Nak ya. Ya, Bu. Kalian bisa kan ini? Bisa, Bu. Oke, nanti kalau waktunya sudah habis nggak apa-apa, kalian langsung kirim aja ya, Nak ya. Ya, Bu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, yuk. Narasumbernya siapa? Apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban? Nah, misalkan narasumbernya Seril. Yuk, tulis Seril. Apa Ril? Jawabannya Ril. Terjadi banjir. Terjadinya banjir. Tulis jawabannya. Nah, siapa lagi yang berpendapat? Oke, dari Iya, boleh. Aku silahkan ke toilet. Daris, yuk Daris. Akibatnya apa Daris? Hutan akan menjadi gundul. Hutan akan menjadi gundul. Hutan akan Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, Nak? Udah. Ya, oke. Sudah Ya, dikirim? sudah. Sekarang waktunya presentasi. Kelompok 1 dulu ya yang presentasi. Kevin. Ya. Pupuk kimia. Nah, sebabnya Penggunaan secara berlebihan. mengakibatkan. Mencemari lingkungan. Sifat Oke. merusak. Oke, yang kedua. Ya, Bom ikan. sebab menangkap ikan menggunakan bom ikan. Akibat Kegiatan manusia yang memengaruhi keseimbangan lingkungan sekitar, membakar hutan, memakai bom ikan, menabang pohon secara ilegal. Oke, good job, Vin. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Sekarang kelompok 2. Oke, Jazilan. Yuk dibacakan. Nah, yuk. Karbon monoksida Ya, oke. perubahan alam disebabkan karena jumlah penduduk yang menggunakan kendaraan bermotor yang semakin banyak. Good. Terus akibatnya? Udara tidak menjadi segar lagi. Ya, terus Sifat sifatnya? merusak. Nah, yang kedua? Limbah pabrik perubahan alam sebab karena kebanyakan pabrik membuang limbah ke sungai, makhluk hidup di sungai akan mati. Sifatnya? Merusak juga. Oke, Merusak good juga. job. Kegiatan manusia yang memengaruhi keseimbangan lingkungan sekitar, memburu hewan secara liar, menebang pohon secara liar, membakar hutan, membuang sampah sembarangan. Oke, good job. Lanjut. Hewan akan punah kalau terjadi pemburuan liar secara terus-menerus. Oke, good job. Yuk, laporan wawancara. Steril. Jawabannya apa? terjadinya banjir. Daris. Hutannya akan menjadi gundul. Mifzal. Sungai akan menjadi kotor. Kenzo. Di tanah longsor. Oke, Askadina. Binatang-binatang akan mati. Oke, Jazi. Akan kekurangan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Oke, good job untuk kelompok 2 kita, anak-anak. Karena ini waktunya sudah mau habis, sekarang Bu Nadifa tanya, kalian tadi belajar tentang apa saja? Alternatif. Sumber energi alternatif. Terus? Wawancara. Nah, tadi energi alternatif ada apa saja ya? Ada Matahari, air,
panas bumi sama gelombang air air. laut. Oke, good job. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini belajar bersama dengan Bu Nadifa? Senang. Yuk kita perancat ya. Oke, dibacakan sama Bu Nadifa. Muhammad Hanif, seru. Senang. Bu Nadifa ceria, Alvin seru. Senang, Diandra senang. Jazran, Bu Nadifa cantik, makasih. Oci senang banget, selalu bahagia. Oh, banyak banget ya, selalu bahagia. Jazran XD apa ya, XD itu ya. Bu Nadifa lucu sama baik, aku senang. Iya, makasih. Oke, nak. Terima kasih, rata-rata hari ini kalian senang belajar dengan Bu Nadifa. Semoga next time kita bisa bertemu lagi, oke? Oke. Nah, pesan dari Bu Nadifa nih. Ada 3 pesan, kalian harus tetap belajar. Yang kedua, kalian dekatkan diri kalian kepada Allah dengan cara jauhi larangannya dan laksanakan perintahnya. Nah, ini kan mau memasuki bulan Ramadan nih. Nah, kalian gunakan waktu kalian sebaik mungkin di bulan suci Ramadan. Karena di bulan tersebut ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Itu adalah pesan dari Bu Nadifa. Kalau Bu Nadifa punya salah kata ketika mengajar kepada kalian, Bu Nadifa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, ini berhubung Pak Abdullah belum selesai keperluannya, ditutup sama Bu Nadifa dulu ya. Ya. Besok kalian belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran keempat, oke? Jangan lupa tadi yang sudah selesai dikerjakan, dikirim ya ke Bu Nadifa ya. Oke, sebelum kita tutup, kita membaca doa dulu. Yuk, dipimpin. Yuk, ketua kelas yuk. Dan persiapan. Dan duduk rapi. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila warzuqna ijtinaba subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma firli wa walidayya arhamhuma warhamhuma zaira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Thank you Bu Nadifa, jazakumullah khairan katsiran. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum, semangat belajar. Assalamualaikum. Semoga berhasil.